Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Apriyanti dari Prodi PGMI Perguruan Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPS yang berjudul Isu-isu Sosial dalam Perspektif Global. Selanjutnya yaitu pengertian global dan perspektif. Global yang artinya mendunia dan perspektif yang artinya sudut pandang. Jadi perspektif global yaitu wawasan atau cara pandang yang menyeluruh dan mendunia. Selanjutnya yaitu ciri-ciri isu global. Ruang lingkupnya bersifat universal. Yang kedua, masalah dan isu-isu itu mempunyai sifat terus-menerus. Yang ketiga, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain. Isu-isu global yang pertama yaitu penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk terletak pada tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah sebagai akibat adanya kesenjangan yang besar antara pertumbuhan serta jumlah penduduk yang terus meningkat dengan kebutuhan terbatas. Masalah penduduk bukan hanya masih nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa terbelakang dan sedang berkembang maupun bangsa yang telah maju. Yang kedua yaitu pembangunan. Sebagai suatu konsep, pembangunan itu merupakan upaya berencana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, untuk banyak negara-negara yang miskin di dunia menjadi masalah. Untuk memenuhi tuntunan perangkat yang demikian, bagi kebanyakan negara-negara di dunia menjadi masalah, apalagi untuk pembangunan. Apabila tidak ada upaya tingkat global melalui lembaga-lembaga dunia bagi negara bangsa miskin dan terbelakang, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan masalah untuk negara-negara terbelakang dan miskin justru menjadi masalah, dan hal ini SDM dengan kualitas kemampuannya menjadi kunci utama. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hal yang melekat pada diri setiap manusia, baik sebagai anggota masyarakat, sebagai individu, maupun sebagai warga negara dan warga dunia. Faktor penghambat pelaksanaan HAM yaitu kebudayaan, diskriminasi, sistem politik suatu negara, perang dan konflik yang terjadi, hukum dan kebijakan yang diambil suatu negara, kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan HAM di suatu negara dan bangsa. Yang keempat yaitu migrasi. Migrasi sebagai suatu gerak penduduk yang menjadi masalah global. Jenis-jenisnya yaitu imigrasi, dan pengungsian. Kenapa? Karena ketika penduduk berpindah ke tempat yang lain, pasti tempat yang dituju akan mengakibatkan kepadatan penduduk. Hal itu yang menjadi masalah kenapa migrasi menjadi isu-isu sosial dalam perspektif global. Yang kelima yaitu kepemilikan bersama. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain, terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, dan udara. Namun dalam konteks dunia, khususnya berkenaan dengan samudera dan udara terbuka merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Tetapi untuk sekarang yang seharusnya menjadi milik bersama malah menjadi dikuasai oleh salah satu negara saja. Oleh sebab itu, kepemilikan bersama menjadi isu-isu sosial dalam perspektif global. Yang keenam yaitu lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup bagi manusia kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang ketujuh yaitu kelaparan dan bahan pangan. Saya ambil contoh Indonesia. Indonesia dikenal dengan penghasil SDH yang sangat baik. Tetapi kenapa Indonesia menjadi negara berkembang? Karena SDM Indonesia masih berkurang dalam ilmunya. Dan untuk sekarang Indonesia hanya mengandalkan ekspor dan ekspor saja. Yang kedelapan yaitu perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia, namun sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kawasan-kawasan terhadap perdamaian keamanan bermula dari pertentangan etnis dan pertentangan rasial, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi gengsi, arogansi elit yang berkuasa tingkat nasional ke tingkat global yang meresahkan perdamaian.
Yang kesembilan yaitu prasangka dan diskriminasi. Menurut Waston 1984 yang menyatakan bahwa prasangka adalah sikap negatif yang kaku, tidak toleran terhadap seluruh kelompok orang tertentu. Masalah prasangka dan diskriminasi meliputi aspek-aspek etnis, ras, kelas, jenis, kelamin, agama, ekonomi, dan politik. Secara ilmiah di alam raya termasuk di dalam biosfer tempat kita hidup ini, perbedaan serta keanekaragaman menjadi benih berkembangnya prasangka antara etnis, ras, dan agama. Hal inilah yang wajib diwaspadai seluruh manusia, terutama oleh kelompok elit yang tersebut harus mulai ditanamkan sejak dini tingkat sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.